Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom sahabat setia renungan harian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, baiklah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, Selasa 27 Juni 2023, tertulis di dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Mari saudara-saudariku kita simak dan renungkan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Gabe didok ibana tuau, tukma asini rohakku diho, ai dihagaleodo sun tibul hagogoon. Asa tagonan mahupa puji-puji diriku di bagasan akka hagaleokku, asa songgop tuau hagogoon ni Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, sahabat setia renungan harian yang dikasihi Tuhan, salah satu dari banyak ajaran Kristus yang dihidupi oleh Paulus dan tentunya layak kita teladani juga dalam menjalani hidup kita saat ini adalah menjaga keseimbangan sikap supaya rendah hati. Paulus sungguh-sungguh mengenal Kristus dengan hikmat sehingga bisa menikmati kehidupannya dalam suka dan duka. Dari pengalaman rohani Paulus ini, kita belajar bahwa terkadang Tuhan mengizinkan penyakit hinggap dalam tubuh kita. Terkadang Tuhan mengizinkan kegagalan terjadi atas usaha dan pekerjaan kita. Bahkan terkadang Tuhan seperti berlama-lama menjawab doa-doa kita dengan sebuah tujuan supaya kita tetap rendah hati, supaya keinginan untuk meninggikan diri jauh dari pikiran kita. Ketika tubuh seseorang sehat-sehat terus, tidak pernah sakit, hal itu bisa menjadi kesombongan baginya. Ketika seseorang selalu sukses, tidak pernah mengalami kegagalan, hal itu juga bisa menjadi keangkuhan baginya. Maka dinamika itu akan menempa pribadi kita menjadi pribadi yang memiliki jiwa yang stabil. Tidak sombong saat sukses, saat sehat, saat beruntung, tetapi juga tidak putus asa ketika mengalami sakit penyakit, ketika mengalami kerugian, dan ketika mengalami kegagalan. Inilah pengalaman iman Paulus yang dinyatakan Allah kepadanya saat mengalami sakit. Kalau kita membaca mulai dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7, Paulus berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Duri dalam daging adalah penyakit yang hinggap dalam tubuhnya, yang menunjukkan kelemahan fisiknya. Kemudian kalau kita baca lanjut ke ayat 8, disebutkan di sana bahwa tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Paulus sudah sampai 3 kali berdoa supaya penyakitnya sembuh. Apakah Tuhan tidak menjawab doanya? Saudara-saudariku, Tuhan menjawab doa Paulus, tetapi bukan keinginan Paulus. Paulus pernah berdoa untuk menyembuhkan orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Bahkan Paulus pernah berdoa untuk Oitikus yang jatuh dari lantai 3 bait Allah, sudah mati namun hidup kembali. Lalu mengapa untuk dirinya Paulus berdoa penyakitnya tidak sembuh? Ayat 9 menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, supaya justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudari, ternyata yang Tuhan inginkan dari hidup Paulus dan tentunya dari hidup kita adalah supaya kita semua, baik waktu sehat maupun sakit, semua menjadi media kesaksian bagi kebesaran Tuhan.
Sebab lewat penderitaan dan penyakit yang mungkin kita alami, kita dapat menyadari bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Ketika doa-doa kita menurut kita terlalu lama dijawab Tuhan, ketika harapan-harapan kita tidak terrealisasi seperti yang kita harapkan, ekspektasi kita jauh dari kenyataan, jangan pernah menyesal dan putus asa. Jangan menyerah, karena dalam keadaan itu Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita hanya berusaha dan berjuang. Selebihnya adalah ada dalam kuasa-Nya. Dialah yang berkuasa menentukannya. Yang pasti saudara-saudariku, Dia akan memberikan jawaban sesuai dengan kehendak-Nya. Namun bisa saja jawaban Tuhan melebihi apa yang kita harapkan. Yang pasti karunia Allah selalu hadir dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam sukses dan gagal, dalam segala keadaan. Dia hadir untuk menjadikan hidup kita sebagai kesaksian akan kebaikan dan kemahakuasaan-Nya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.